Shalom kado kawan Donman, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali untuk bersatu teduh worship session saat menyembah bersama saya. Dan mari kita siapkan diri kita untuk kita bersatu teduh bersama-sama. Masih di bulan Desember ya, dengan tema Natal. Kali ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Ada pesan-pesan Natal, ada pesan-pesan firman Tuhan di balik peristiwa Natal yang kita selenggarakan, yang kita rayakan, yang kita peringati bersama-sama. Dan pesan-pesan ini sangat penting, jangan sampai terlupakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, kalau kado lihat di belakang, ini ada dekorasi ya. Kali ini dekorasinya adalah sebuah tempat di mana ini kalau kado lihat ya, ini adalah seperti tempat api unggun gitu ya. Tapi ini biasanya ada di rumah di Eropa ya, biasanya karena musim dingin sehingga mereka punya satu space tempat untuk membuat seperti ini, saudara. Ya, ada tempat kayak pembakaran gini. Nah, ini tujuannya adalah karena musim dingin sehingga menghangatkan ya, sehingga kondisi tubuh tidak kedinginan, keadaan akan hangat dan bisa sambil ngobrol, sambil duduk santai, sambil ngopi mungkin ya, sambil bercengkrama dengan keluarga. Nah, yang di samping ini pohon cemara ya, ini dekorasi. Dan pohon cemara itu juga punya makna bahwa ini pohon yang sangat bertahan di dalam segala musim, dalam segala kondisi apapun. Khususnya saat musim dingin, pohon cemara ini tidak akan mati, tidak akan layu, ya, dia tetap bertahan luar biasa. Meskipun ditutupi oleh salju, tapi pohon ini tetap tegak berdiri, ya. Dan yang menarik, pohon ini akan tumbuh menjulang tinggi, lurus ke atas. Nah, itu juga punya filosofi, punya makna. Selain pohon ini adalah pohon yang tangguh, pohon yang kuat di dalam segala kondisi apapun, tapi menjulang tinggi ke atas lurus itu memiliki sebuah pesan bahwa ketika kita terhubung dengan Tuhan, tetap fokus memikirkan perkara yang di atas dan tetap ingat kepada Tuhan, maka itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Kalau dalam dunia tanaman tumbuhan, akar itu semakin di bawah ya, semakin ke bawah, semakin dalam, semakin kuat. Tapi di dalam secara teologis, secara keimanan spiritual, ketika kita semakin naik ke atas, semakin kita terhubung dengan Tuhan, semakin hati kita berpaut kepada Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, itulah akar kekuatan iman kita untuk kita tetap tegak berdiri menghadapi apapun. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di peristiwa momen Natal ada satu hal yang sangat penting sekali, yaitu di mana Tuhan melibatkan keluarga. Keluarga itu sangat penting sekali di dalam masa-masa peristiwa Natal. Dan Tuhan memakai keluarga untuk menyatakan rencananya, menyatakan janjinya, khususnya kepada umat Israel. Dan keluarga itu adalah sebuah kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat ya, ketika kita membaca silsilah di dalam Matius pasal 1 ayat 1, itu dibuka dengan satu kalimat, beginilah silsilah Yesus Kristus, keturunan anak Daud. Nah, itu menarik, saudara. Keturunan anak Daud. Kenapa ada kata anak Daud di situ? Nah, ini punya makna yang sangat dalam sekali, saudara. Ya, tapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara singkat saja bahwa ini bicara tentang adanya garis keturunan keluarga yang begitu mencintai Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan, yaitu keluarga Daud. Dan kita tahu di dalam kehidupan Daud ada satu momen, ada satu peristiwa yang begitu luar biasa ketika Daud itu ingin mendirikan bait Allah yang akhirnya dilanjutkan oleh Raja Salomo. Tetapi ada satu pengalaman yang begitu luar biasa dialami Daud
ketika Tuhan datang menemui Daud, dan Tuhan berkata kepada Daud bahwa dari keturunanmu ini aku akan mendirikan sebuah kerajaan, aku akan memperkokoh keluargamu sampai selama-lamanya. Wah, ini janji yang luar biasa, saudara. Dan nanti kita akan belajar satu lagu. Lagu ini juga terinspirasi dari kehidupan keluarga Daud, di mana Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu, lewat keluargamu lah, ya aku akan membangun keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan mendirikan kerajaan yang kokoh lewat keluarga Daud, keturunan Daud. Luar biasa, saudara. Ya, jadi ketika Yesus Kristus di dalam kelahirannya, silsilahnya, di sana tertulis beginilah silsilah Yesus Kristus, keturunan anak Daud. Itu bicara tentang bahwa Yesus adalah penggenapan janji dari Allah kepada Daud, bahwa dari garis keturunannya akan lahir raja di atas segala raja, yang akan memerintah untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah tergoncangkan, akan tetap kokoh sampai selama-lamanya. Haleluya. Selain itu, saudara, ini juga menjadi sebuah gambaran bahwa Daud adalah keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga Daud adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjadikan keluarga Daud ini sebagai standar bagi raja-raja Israel yang memerintah, agar mereka hidup seperti Daud. Kita saat ini yang sudah percaya kepada Yesus, Yesus menjadi sebuah standar hidup kita, agar hidup Anda dan saya menjadi seperti Yesus. Luar biasa, saudara, ya, pesan di balik Natal ini. Dan kita lihat, ya, Tuhan memakai Maria, memakai Yusuf, keluarga yang luar biasa, tangguh dalam menghadapi apapun, seperti pohon cemara. Apapun situasi yang dihadapi keluarga ini, apapun yang terjadi, mereka tetap kuat. Mereka bisa lewati, mereka mampu menghadapi segala keadaan apapun. Begitu juga dengan Imam Zakaria dan Elizabeth. Meskipun sampai usia tuanya tidak memiliki anak, mereka tetap setia melayani Tuhan. Mereka tetap menjalankan tugas pelayanannya dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya, memberikan keturunan kepada Imam Zakaria dan Elizabeth. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Saya berdoa, saudara, keluarga kita semua, keluarga Kado, kawan Donmen, keluarga yang dipakai Tuhan, keluarga yang tetap kuat, keluarga yang mengasihi Tuhan, dan lahirlah generasi-generasi lewat keturunan-keturunan kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak cucu kita, cicit kita, yang tetap hidup mengasihi Tuhan, yang tetap dipakai Tuhan untuk seterusnya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita, Raja kita yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Sebab Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau, ya Allah, segala firman-Mu lah kebenaran. Kau telah janjikan perkara yang baik kepada keluarga hamba-Mu. Sebab Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau, ya Allah, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu? Karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Kau lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau, ya Allah, segala firman-Mu lah kebenaran. Kau telah janjikan perkara yang baik kepada keluarga hamba-Mu. Sebab Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau, ya Allah, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu? Karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Kau lakukan perkara yang besar.
pujian ini saudara, ini terambil dari 2 Samuel pasal 7 ketika Tuhan menjumpai Daud dan dia nyatakan janjinya bagi Daud. Dan saya berdoa biarlah janji-janji Tuhan juga ada dalam setiap keluarga kita dan digenapi. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sekali. Sebab Engkau ya Tuhan, sebab Engkau ya Allah, segala firman-Mu lah kebenaran. Kau telah janjikan perkara yang baik kepada keluarga hamba-Mu. Sebab Engkau ya Tuhan, sebab Engkau ya Allah, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu, karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Kau lakukan perkara yang besar. Siapakah aku ini, siapakah keluargaku, sehingga Kau bawa sedemikian ini. Kau sendiri berfirman, dan karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati, supaya tetap ada untuk selamanya. Sekali lagi mari naikkan pujian ini dengan iman kita. Ini siapakah keluargaku, sehingga Kau bawa sedemikian ini. Kau sendiri berfirman, dan karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati, supaya tetap ada supaya tetap ada, supaya tetap ada untuk selamanya, supaya tetap ada untuk selamanya. Oh, ini kerinduan kami, ini doa kami Tuhan. Berkuasalah, bertatalah dalam keluarga kami. Biar Kau pakai, biar Kau bekerja, bawa keluarga kami jadi seperti yang Kau kehendaki, dan jadi alat di tangan-Mu menggenapi rencana-Mu. Haleluya, ini rindu kami Tuhan. Kaulah yang beracara, Kaulah yang bekerja melawat keluarga kami, menjamah, memulihkan, memberkati keluarga kami, kuatkan, teguhkan iman kami. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah Kau Tuhan. Kaulah yang jadi kepala dalam keluarga kami, Kaulah yang jadi pemimpin atas keluarga kami. Bertatalah Engkau Tuhan dalam setiap keluarga kami. Haleluya. Besar dan tua nanti, di lembah kelam atau di gunung yang tinggi, bila ku dengar suara Tuhan hari ini, aku tidak akan mengeraskan hati sampai tutup usia
di surga nanti Tuhan Yesus tetap bertata di hati. Mari sembah Dia, katakan lagi, sampai ku besar dan tua nanti, di lembah kelam atau di gunung yang tinggi. Bila ku dengar suara Tuhan hari ini, aku tidak akan mengeraskan hati sampai tutup usia dan di surga nanti. Katakan, Tuhan Yesus, Dia tetap bertahta di keluarga kita, tetap bertahta di hati. Sambil angkat tangan kita, yuk katakan sekali lagi. Oh, sampai ku besar dan tua nanti, di lembah kelam atau di gunung yang tinggi, bila ku dengar suara Tuhan hari ini, aku tidak akan mengeraskan hati sampai tutup usia dan di surga nanti Tuhan Yesus tetap bertata di hati. Sampai tutup usia kami, sampai tutup usia dan di surga nanti Tuhan Yesus tetap bertata di hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat keselamatan yang Kau beri, buat pengampunan, buat berkat-Mu, buat segala hal yang Kau berikan atas hidup keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami menjadi oma opa yang takut akan Tuhan, yang sayang kepada keluarga kami, dan tetap bisa dipakai jadi alat-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi ayah ibu, suami istri yang takut akan Tuhan, yang tetap mengasihi dan menyayangi keluarga kami, dan dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit yang takut akan Tuhan, yang terus mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kami, dan kami pun mau dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mantu, mertua, ipar, sepupu, keponakan, seluruh keluarga besar kami, om, tante, paman, hubungan keluarga kami, biarlah kami dengan keluarga besar kami takut akan Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kami sayang kepada keluarga kami, kami kuat, kami tangguh, kami ikatkan diri kami dengan kasih setia, saling menolong, saling menopang Tuhan, menghadapi segala apapun yang dialami dalam kehidupan keluarga kami. Dan biarlah Kau pakai keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang dalam kondisi yang tidak baik, sedang retak, sedang sulit, sedang berat, mungkin sedang diambang kehancuran, oh kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan jamah, Engkau akan ubahkan. Kiranya turunlah Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan pemulihan, hujan kesembuhan, hujan lawatan-Mu atas keluarga dimanapun kami berada Tuhan. Selamatkanlah keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Khususnya juga buat keluarga para hamba-hamba Tuhan, keluarga para pendeta, keluarga gembala sidang. Oh Tuhan, kami topang dalam doa kami. Tolong Tuhan,
Tolong Tuhan setiap keluarga penatua, keluarga majelis, tolong Tuhan supaya dapat jadi garam dan terang, dilindungi oleh Engkau, tetap kompak, tetap rukun, tetap sehat Tuhan, tetap sehati Tuhan, dalam menghadapi apapun Tuhan, Kau sertai Tuhan, Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar menjadi suri toladan bagi setiap umat jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kado kawan donmen, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu untuk terima berkat yang datang daripadanya. Sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat di dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat di dalam penghiburan, pertolongan, tuntunan, bimbingan, kuat kuasa, urapan, kekuatan, hikmat, marifat dari Allah Roh Kudus. Menyertai memberkati kehidupan kita bersama keluarga kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.